Kalau masalah jualan, cari platform yang sesuai. Yaitu Ini perusahaan gede nggak sih? Perusahaan gede kok fraud 200? masa setiap konten dibuat promotin gitu. Kan harus punya killer konten. Killer konten untuk salesnya gimana? Sales gimana? Dengan layanan ID, digitalisasi industri. Konsultasi IT, silakan. Mas, Oh iya mas. kamu kan programmer Betul. di Layana. Iya. Nah, aku tuh penasaran. Kenapa Instagramnya Layana itu nggak ada kayak jualan software-softwarenya gitu. Kayak nggak ada promosi software hostnya gitu. Masuk marketingnya kayak gitu, bikin konten-konten yang kayak gitu. YouTube-nya juga beda lagi, kayak gini. Websitenya beda lagi. Kok kayak nggak konsisten gitu tuh, Mas? Iya. TikToknya mirroring. Kok kayak nggak konsisten gitu brandingnya, Mas? Gimana tuh? Jadi yang diharapkan harus satu warna gitu ya mas Kan ya. biasanya kan kalau perusahaan tuh harus konsisten, hijau-hijau semua, Oh, main serius. feed Nah, Oh, feed carousel gitu ya. feed carousel, Oh. kayak company profile, Edukasi. edukasi, Oh, edukasi. jualan, nge-live. Masuk followersnya 200 nge-live mas. Gak ada yang nonton. Kan bisa beli. Ya, saya coba jawab ya. Iya. Jadi kenapa sosial media kita dengan website, dengan YouTube itu pengelolaannya dan konten-kontennya itu Beda. beda-beda semua. Ya karena kita memahami cara pakainya. Cara pakainya YouTube pasti berbeda. Kemudian cara pakainya Instagram dan Facebook itu kan dia lebih ke fanbase. Jadi ya kita kasih makan fans kita, Oh, iya, kasih iya. makan community kita. Kok kebetulan yang membuat kita tumbuh itu adalah yang follow kita adalah programmer-programmer. Ya entah dia front end, entah dia back end, entah dia security engineer, ya itu yang kita kasih makan. Jadi apa sih yang mereka butuhkan? Apakah hal yang teknis? Misalnya memberikan edukasi apa pentingnya MySQL, mereka udah tahu. Mereka udah tahu ya. Ya yang kita kasih makan adalah ideologi untuk mereka bisa konsumsi Nah, dan juga komedi. betul lah itu. Itu yang menggelitik untuk dia, yang memancing dia untuk berkomentar, memancing dia untuk save, memancing dia untuk share. Terutama yang share, karena yang share itu efek piramid. Satu share dia bisa membawa 4 follower untuk kita Oh ya. dan bisa membawa 10 followers untuk 10 viewers untuk kita. Satu share Satu share ya. gitu. Itu hal yang kita sedang bangun gitu. Lah, terus jualannya lewat mana? Nah itu. Jualannya kita fokus pada website. Oh iya. Website itu kita bangun organik maupun paid promote. Itu yang kita bangun karena kita sadar bahwa jasa, service atau bahasa Indonesianya layanan itu sulit untuk diterima di media sosial ketika Iya, berjualan langsung. Edukasi itu juga cukup sulit ketika hal yang kita sampaikan itu remeh-temeh. Nah, Apa pentingnya call to action pada WhatsApp? aku tahu itu kontennya siapa. Apa pentingnya about us pada website? Ya kan mereka udah tahu. Udah tahu. Udah sering bikin juga. Alhasil apa ya? Yang nge-like cuman bosnya sendiri. Dan karyawannya yang dipaksa. Gitu. Jadi hal yang ini kita tularkan itu adalah ideologi, kemudian dengan sedikit bumbu komedi, kontroversi, sarkasme untuk memancing mereka attention. Jadi untuk memancing engagement juga. Ketika engagement naik, kemudian following naik, kemudian hasil like naik, semuanya ikut naik semua. Dan itu sangat bertumbuh. Dan kita bisa akan sangat masif karena pasti akan ditempel Instagram untuk masuk explore kan. Nah itu. Kayak orang yang baru follow salah satu akun kita, kan kita akunnya banyak, Banyak. fokusnya banyak. Salah satu
follow kita, kemudian pasti yang dia lihat kan footage-nya Rianto jenggotan semua kan. Iya lagi. Mau bahas kopi muncul orang ini, mau bahas IT muncul orang ini. Sebenarnya orang ini tuh apa sih? Itu masih misteri ya sampai sekarang. Iya sih. Di explore lo kok 3 orang yang sama tapi konten berbeda gitu. Iya gitu. Nah, ini yang apa ya? Ingin kita share ya kepada para pebisnis, para owner-owner dan pelaku apa ya? Pelaku industri service ya, industri service yang ada. Jadi kayak kemarin ada salah satu service itu dia jualan online kelas dan juga bootcamp. Itu semua kontennya nggak ada yang ngarah jualan. Gak ada sama sekali. Komedi semua. Jadi ada footage komedi, kemudian dia tempel-tempel dengan yang hal-hal mungkin relatable dengan community-nya. Tapi yang komen tuh nggak ada ngarah harganya berapa kak, nggak ada. Iya. Nggak ada. Tapi lagu ya. Komennya itu ya hahaha, Ngetek temennya. kocak lu. Nah itu hal yang works, bagus gitu. Tapi jualannya gimana? Nah, Ya nggak dijualan di situ. ada jualan. Nggak ada jualan di Gak ada situ. jualan. Jangan harap. Nah, itu. Kecuali kamu bikin satu postingan, yang mana satu postingan itu kamu paid promote kan. Tapi untuk ini kan kita ngomongin organik. Betul. Kata organik jangan harap. Yang organik yang harus kamu lakukan adalah kasih makan para community. Kasih makan para followers. Itu sih. Dibuat mereka tuh makin suka gitu ya. Makin suka. Betul. Kalau masalah jualan, cari platform yang sesuai. Yaitu Ya kita bisa explore, kita bisa ke Google Ads nanti arahnya bisa ke Performance itu bisa muncul di email, bisa muncul di YouTube, bisa muncul di platform yang kerjasama dengan Google. Kemudian kayak muncul di berita-berita yang dia open untuk iklan. Itu akan muncul di situ. Juga bisa juga dengan optimalisasi search engine, search keyword. Jadi kalau kamu ngetik jasa pembuatan aplikasi ya layanan ID muncul. Itu yang perlu dilakukan. Kemudian lalu Instagram seperti apa? Kalau masih punya budget, ya Instagram satu postingan yang di-paid promotekan. Nah, itu bisa mungkin berdampak, tapi kita nggak melakukan itu. tapi akhirnya untuk apa, Mas? Untuk validator. Oh. Untuk validator bahwa ketika kita menemukan klien itu akan melihat sisi luar dari website. Oh iya. Website udah pasti punya punya nama PT enggak, punya kredibilitas enggak, Google Map-nya viewersnya berapa, kemudian lari ke sosmed followersnya berapa, aktif enggak nih, ini perusahaan gede enggak sih, perusahaan gede kok follow 200. 700. Ya kan bertumbuh kan maksudnya. Gitu kan. Jadi perusahaan gede kok satu postingan yang like 2. Itu pun bosnya. Iya benar. Jadi itu yang penting. Nah, pertama validator. Yang kedua itu adalah community. Kalau community-nya happy, maka itu akan bertumbuh. Ketika sudah bertumbuh, sudah ratusan ribu, kamu mau pivot apapun jadi. Bener nggak? Asalkan jangan yang terlalu ekstrim ya. Iya. Tiba-tiba jualan rumah gitu. Ya maksudnya pivot yang masih make sense gitu kan maksudnya. Iya. Karena kan dia sosial media Instagram dan Facebook ini berbasis fanbase. Maka orang yang ada di situ kan orang-orang yang loyal. Kalau ini sudah dibangun sudah ratusan ribu yang follow, kemudian dia pivot, ya dia akan stay di situ karena udah senang dengan kontennya. Gitu. Kemudian dia sudah bertumbuh, pernah juga konten kita di repost gitu kan. Tanpa kredit. Gak apa-apa. Habis itu dia pivot dengan jualan bootcamp.
Nah itu kan apa? Membangun community dulu. Iya, kan? betul. Dia butuh community-nya kan untuk berjualan sesuatu kan. Nah, sesuatunya apa itu urusan belakangan dulu lah ya. Kayak yang diajarkan dulu YouTuber kan. Mulai dulu bangun engagement dulu. Setelah engagement muncul itu feedback di dalam situ tuh banyak sekali. Nah, iya sih. Setelah community-nya banyak, dia mau pivot apapun jadi. Pasti jadi. Kalau udah terkenal pun mau bikin apa tuh gampang kok. Nah, itu bener. Iya kan? Gitu. Makanya berarti brandnya digedein dulu. Berarti kan itu namanya jatuhnya kayak membangun bisnis sampingan dong dari bisnis utamanya. Iya nggak? Ya, bukan masalah itunya, tapi bagaimana dari sosial media yang ada itu kita bisa menggunakannya. Oh. Tidak harus jualan. Tidak harus jualan ya? Tidak harus jualan. Ada kan satu perusahaan dia media. Nah, harusnya dia kan menerima setiap postingan untuk fee. Iya betul Ya kan? Paid promote lah paid promote, atau endorse. Nah, dia itu juga semakin besar community yang ada, dia akhirnya berjualan. Jualan apa? Merchandise. Oh iya benar, betul. Merchandise. Bisa juga ya. Ya kan tidak menyalahi apa yang dia punya core. Iya betul. Oh, iya paham. Paham kan? Ya gitu. Sama aja dengan perusahaan IT seperti kita. Kita tinggi banyak, nanti ya akan pivot. Pivotnya jualan apa? Iya. Kita tunggu. Kita tunggu saja. Gitu berarti maksudnya Jadi, potensi untuk itu tuh ada ya? Ya, jadi yang ingin saya sampaikan adalah mimpinya harus besar. Nah. Mimpinya harus besar. Kita punya platform ini ya, jangan sampai dipakai ya hari ini doang. Nah, betul. Iya kan? Kayak misalnya kita punya beras. Beras mau dipakai hari ini buat masak nasi atau berasnya ditukar lagi, diputarkan lagi untuk jadi uang. Nah, Kan gitu. Nah, kita mimpi harus besar. Nah, kita layanan ini followers sudah berapa? Udah mau 10.000. iya bentar lagi ya. Berapa tahun? Tahun lah ya. Setahun lah. Tahun lah ya. Baru tahun kemarin itu pas kita rapat di kafe itu kan kayaknya baru 1000-an sekian kan? 1000 ya. Nah, hal itulah yang harus kita teruskan. Makanya kita punya akun banyak. Nah, suatu saat nanti ini pivot, ya akun lain itu yang menjadi supporting. Nah, betul. Iya. Kan gitu. Jangan sampai cuma punya satu akun perusahaan doang, isinya hard selling semua. Nah, mungkin mungkin banyak pebisnis, maksudnya yang belum melek dengan ini, mungkin menganggap Instagram itu kayak company profile, Mas. Iya, bisa juga. Enggak menyalahkan juga. Iya. Tapi karena ini berbasis fanbase, ketika itu tidak membuat atensi, ya kayak biasa banget itu. Iya. Ya enggak, dia nge-like lah. Nah, iya itu makanya. Mau kamu posting setiap hari sampai kiamat, enggak ada yang nge-like, Nah. enggak ada yang nge-save. Iya kan? Karena enggak nyebar. Nah, iya betul sih. Sementara sekarang yang nyebar itu ya yang video-video vertikal itu kan. Reels. Iya. Iya. Itu akan nyebar dan kolaborasi ya tentunya. Dan kolaborasi bener. Itu akan nyebar. Ketika itu sudah nyebar, ya community-nya akan bertumbuh, followersnya akan bertumbuh gitu. Jadi jangan jangan beranggapan bahwa sosial media ayo semua posting yang faktual, yang langsung jualan, langsung untuk paid promote. Ya kalau mau paid promote semua konten kan enggak. Nah, itu bener. Kan enggak. Maksudnya setiap konten dibuat promotin itu. Kan harus punya killer konten. Killer konten untuk menggiring opini, menggiring atensi supaya orang ini bisa like, share, komen, terutama share karena dia bisa membawa banyak followers untuk kita. Itu yang paling penting. Setelah udah terkenal mau pivot apa terserah deh. Pokoknya intinya gedein dulu tuh akun ya. Gedein dulu. Gitu. Nah, soalnya kan mungkin dari para owner yang masih Konvensional itu, nah itu kan pengennya kan kayak company profile yang tertata dengan rapi gitu. edukatif, apa itu about us dalam website. Jualan gitu. Hari ini promo masih 2 jutaan.
Nggak ada yang nonton, Pak. Ya mungkin berarti kan mungkin cara yang bisa dilakukan adalah ya itu dengan selang-seling gitu mungkin ya Mas. Enggak juga. Ya itu masing-masing kebijakan lah ya. Iya. Masing-masing kebijakan. Tapi kalau di Layana sendiri itu tidak ada kewajiban untuk membuat konten hard selling. Kalau kita konten hard selling, misalnya yang enggak hard selling kita misalnya viewers rata-rata bisa 10.000 per view per post. Itu kalau kita sempilin hard selling jadi 500 paling. Nah, iya itu sih. Mengacaukan. Kan? Mengacaukan benar ya tuh. Mengacaukan pola pertumbuhan. Nah, itu dia benar, mengacaukan pola pertumbuhannya kan. Makanya akun yang itu tuh sulit. Karena selang-seling. Ya, ini pasti akan menjadi concern semua agensi digital di Indonesia sih, karena klien pengennya adalah langsung jualan. Padahal nggak seperti itu cara main Instagram. Agensi yang kita ikuti kan si Upwork. Itu panutan kita. Panutan itu ya. Bahwa dia ingin menyadarkan klien membuat konten itu harus storytelling. Nah, dia kan straight to the storytellingnya itu dia pengen patenkan di situ. Bahwa setiap konten yang dia build untuk klien-kliennya. Bahkan kemarin ada muncul di Explore, kok pernah lihat ini? Kok kayaknya Upwork tapi kok akunnya bukan ke Upwork akunnya gitu bukan, kan. oh punya kliennya. Iya. Nah artinya apa, kalau dia berhasil meyakinkan klien seperti itu, berarti kan memang itu yang bekerja. Nah itu benar. Itu yang bekerja, bahwa jualannya itu tidak harus hari ini promo 2 jutaan. Enggak seperti itu. Enggak gitu. Jadi emang harus storytelling. Bagaimana membuat atensi, membuat klien itu relate. Bahkan hal-hal seperti komedi pun yang nggak ada hubungannya dengan produk yang dijual itu perlu dilakukan. Ya biar untuk mengumpulkan massa itu mengumpulkan itu. Malah tapi ya jangan terlalu random juga. Nah itu. Karena kan dia punya algoritma. Ketika terlalu random nanti algoritma yang terbentuk jadi masih bias, ambigu. Ya kalau misalnya seputar IT ya lucu-lucunya seputar IT gitu kan. Itu maksudnya. Gitu. Ya paham. Jangan misalnya dia jualan alat yang tidak dia jualan apa ya misalnya yang paling aman ya. Truk. Jualan truk. Oke. Nah, dia jualan servis di rumah lah, home visit gitu. Dia bisa masang ini, masang itu. Tapi kontennya dia seputar anak-anak Gen Z. Nah, kan nggak kena. Nggak kena sih. Nggak kena. Secara community pun nggak nyampe. Beda total kan maksudnya. Nggak nyampe gitu. Kalau di Layana itu bisa pedang bermata dua. Maksudnya gimana itu? Nah, pangsa community di Layana itu kan kebanyakan programmer. Entah dia back end, front end, security, UI UX macam-macam di situ. Ya semua follow semua gitu kan. Nah, berarti kan kita harus memberikan konten untuk dimakan mereka. Iya betul. Bukan yang sifatnya remeh-temeh. Misalnya apa itu MySQL, mereka udah tahu. Nggak perlu dijelaskan lagi. Tapi yang perlu kita kasih makan adalah hal-hal yang membuat mereka itu tergelitik. Relate dengan itu, kondisi lapangan, kondisi yang membuat dia itu pusing, membuat dia itu marah, membuat dia itu senang. Itu apa? Itulah yang kita kejar. Nah, itu benar. Setelah itu terpenuhi, mau nanti dibikin kayak gimana, tapi masih dalam konteks programmer, karena IT lah ya. IT karena kita pangsa pasar di situ. Itu nanti pedang bermata dua, dia bisa share. Nanti share-nya itu pasti dia punya bos. Oh iya. Pasti dia punya bos. Pasti dia punya followers yang kenalannya bosnya. Nah, iya. Karena ini kan efek piramid. Iya betul. Di hal yang dia share, kemudian kita di follow orang lain yang masih mutualan dengan dia, maka explore-nya orang lain yang pertemanan dengan ini akan muncul di kontennya dia. Iya, Pak. Jadi itu sangat unik algoritmanya Instagram yang
reels loh ya. Emang seperti itu. Makanya kita nyasarnya adalah potensi karena kan kita jualan software nih. Jualan software itu potensi kliennya kan orang pebisnis. Orang pebisnis nggak main Instagram. Ya kan? Akhirnya kita harus sasar adalah programmer. Programmer nanti relate dengan konten yang kita share, nanti dia akan nge-share ke story-nya dia. Story dilihat orang yang follow dia. Kemudian di-share lagi. Atau dia follow. Itu explore-nya orang yang follow orang kedua Bisa ketemu tuh ya? Bisa ketemu kita. Nah inilah yang kita kejar. Nah iya. Bisa jadi orang itu adalah klien. Kan pedang bermata dua. Iya. Bisa jadi kita targetnya adalah programmer tapi kenanya klien. Nah iya sih. Benar. Kalau kita targetnya klien kenanya programmer. Itu karena kalau kita mau main community yang pebisnis, ya pebisnis jarang main IG. Kalaupun kita paksakan, ya nanti yang dapat pebisnis yang Gen Z. Iya kan? Milenial lah. Milenial. Karena emang kita sudah survei bahwa klien-klien yang sudah deal itu emang nggak main itu. Oh iya. Nggak main itu. Walaupun kemarin di salah satu bank itu dia appreciate dengan layanan karena viral, dia nemu gitu kan. Nah, itu salah satu hal. Tapi kebanyakan memang 45 tahun ke atas. Dan tidak main Instagram, maksudnya ngikuti waktu luang terus scroll reels gitu kan enggak kan ya. Ya hal yang dia lakukan apa ya, dia search di Google atau search di YouTube, apa yang dia mau cari ketemu yang paling atas, dia klik ada kontak WA-nya, telepon. Nah pasti telepon jam 2 malam telepon. Mas mau konsultasi Mas jam 2 malam ya. Ya nggak apa-apa ya. Berarti itulah pentingnya pembedaan konten-konten tersebut ya. Iya, karena beda fungsi semua. Kalau website mah kita emang tujuannya emang untuk jualan. Itu website. Website apapun emang tujuannya untuk jualan. Untuk itu ya. Iya, kecuali emang website media. Betul. Karena jualannya dia adalah konten. Iya sama ya. Berarti justru kalau konten seperti di Instagram nanti dibawa ke YouTube malah nggak ngefek sama sekali ya. Konten Instagram dibawa ke YouTube. Nggak ngefek ya. Nggak ngefek. Betul. Iya. Nggak ngefek. Karena kalau YouTube itu YouTube itu efek piramidnya adalah subscribe. Oh. Kalau kamu subscribe-nya Ari Lasso, maka yang muncul di berandamu adalah orang-orang yang relatable dengan Ari Lasso. Iya paham. Iya kan? Kayak gitu. Itu efeknya seperti itu. Nah, kalau di Kalau di YouTube orang yang followers yang atau bukan gini. Kalau dia sebelumnya ada subscribe or minat untuk IT, mungkin dia baru ketemu layanan di bawah-bawahnya. Iya paham. Atau bisa juga dia langsung search di search barnya. Iya. Bisa juga seperti itu. Makanya yang di YouTube kamu cari developer aplikasi atau aplikasi mobile itu layanan ada di situ. Nanti biasanya terjadi call to action di situ. Atau nyari Pak Fani Suwito. Semoga nama Pak Fani semakin gede gitu kan, biar orang banyak mencari gitu. Aduh, gitu ya. Berarti memang tujuannya memang fungsinya berbeda ya. Beda. Gimana caranya meyakinkan para petinggi-petinggi di luar sana itu untuk ini tuh fungsinya beda-beda ya? Ya ini pasti semua keresahan digital agency. Ya betul. Ini keresahan bersama gitu. Tapi yang paling pasti ya ngambil jalan tengahnya. Tujuannya apa sih Pak? Tujuannya pengen gini. Kemudian apa ekspektasinya? Ekspektasinya untuk jualan. Ya kita selalu kasih saran bahwa kalau service layanan itu kalau bisa main ads-nya di web, di Google itu jangan di sosial media. Maka kalau sosial media nanti untuk bangun community aja gitu. Itu biasanya kita showing. Tapi kalau memang dia ndablek apa bahasa Indonesia? Ngotot ya, pengen seperti itu ya kita turuti.
kita kasih yang sesuai apa yang diminta, walaupun kita sedikit nakal Nah, dengan selipin beberapa konten yang memancing atensi untuk pembuktian juga sih mungkin untuk ya. pembuktian bahwa ini loh yang harusnya ada juga, ya ini clear konten Ya, ya. gitu. Jadi jangan apa ya, tidak selalu hal yang bagus pada zaman dulu itu bisa diterapkan sekarang, karena sekarang algoritma yang terjadi itu sangat dinamis sekali. Besok pun bisa berbeda. Apa yang video ini katakan bisa jadi 2 bulan lagi nggak relevan. Kalau ini tayangnya bulan Desember atau Januari, jadi bulan Februari, bulan Maret mungkin sudah nggak relevan. Nggak usah tonton video ini. Tapi kan thumbnailnya harus. Tapi kalau misalnya untuk jualan kayak kaos, mas benda-benda kecil gitu loh, Instagram bisa nggak sebenarnya? Sangat bisa. Sangat bisa malah. Sangat bisa. Tapi itu tadi bangun komunitas. Nah itu saat komunitasnya katakanlah dibangun ya, terus mendadak apa model bisnisnya aku jualan gitu, itu bisa ya? Bisa. Maksudnya jualan yang sesuai dengan komunitinya tapi kan? Iya. Sebagai contoh ya, kita follow Kui Entertainment kan. Nah ya betul. Oke. Nah dia postingannya apa? Itu Share komedi, share artis yang viral apa, semua viral semua sama dia di repost gitu kan. Endingnya apa sih dia? Jualan apa sih dia? Merchandise. Ya itu pasti. Pasti. Itu pasti. Tapi inti dari bisnis utamanya itu adalah tiketing. Tiketing? Oh iya kan? Entertaining. Kui entertainment. Oh. Entertaining. Tiketing. Media class lah. Oh benar, iya benar. Tapi bukan dia yang menyelenggarakan kan? Atau dia yang menyelenggarakan? Dia. Entah gandeng Vindes atau gandeng. Nah itu. Berarti intinya kalau misalnya ada event entertain, mereka yang menjadi partner untuk tiketing gitu. Iya. Kenapa? Community-nya udah kuat. Oh iya benar. Iya. Dan yang di repost artis. Kemudian dia melombakan para artis untuk main volley. Kena banget pangsa pasarnya. Oh iya benar. Iya. Siapa orang yang kepikiran dulu saat untuk maksudnya konten repost-repostan mendadak jadi tiketing itu kan dulu nggak ada yang kepikiran itu mungkin Gak ya. ada. Kalau misalnya akun-akun kayak misalnya ya katakanlah Layana gitu kan ya. Tapi itu keberhasilan dari sudut pandang pemikiran para digital agency di seluruh Indonesia. Mungkin yang di belakang layar Kui Entertainment itu adalah digital marketing agency juga. Oh, kenapa? Maksudnya kenapa gitu? Karena dia paham bagaimana memaintain community untuk dibuild community-nya, kemudian dipivot menjadi sebuah jualan. Nah, untuk menentukan pivot jualannya itu kan yang agak tricky sebenarnya, Mas. Iya, memang. Tapi kalau dia emang concern di media, nah ini enaknya media ya. Media itu enaknya dia bangun, endingnya mau jualan apa bebas. Nah iya betul. Ya kan? Iya benar. Enaknya gitu karena dia konten bisa ambil dari mana aja kalau sekarang kan. Repost pun jadi konten. Betul. Ya gitu. Nah nggak enaknya kalau ini kita perusahaan yang emang service atau produk, nggak enaknya di situ. Susah, lebih terbatas untuk itu ya, untuk melakukan. Lebih nggak enak yang service karena kalau produk, kalau asal kok produknya dia punya quality, ya maka akan diburu. Iya betul. Maka akan rame. Itu. Kalau kamu service, ya kembali ke kepercayaan. Jadi perlu disadari bahwa para owner bisnis kalau punya tim sosmed, yang perlu dilakukan adalah itu, building community, building followers. Jadi itu hanya sebagai validator, dan juga kalau dapat klien di situ memang ya syukur lah karena ya. Memang brandingnya sudah bagus. Nah kalau jualannya lewat mana ditanya pasti gitu, salesnya gimana, owner kan gitu. Betul. Nah, ya cariin funnel lain kalau emang bisnis service gitu. Tapi tetap memang kalau salesnya mana tetap larinya ke website ya. Biasanya kalau service iya. Iya kan.
Jadi memang iya sih, soalnya apalagi servis mahal gitu kan ya. Iya. Apalagi servisnya itu custom ya, nggak bisa langsung check out gitu. Nah, itu susah. Ada kan servis tapi yang masih bisa di check out. Apa contohnya? Jasa followers. Jasa centang biru. Oh, itu masih masuk akal kalau misalnya jualan di Instagram mungkin ya. Iya. Kalau misalnya Iya. ya Karena end user. nah, betul. Kalau yang kita maksud service itu adalah B2B. B2B ya nggak bisa. Susah ya. Misalnya pangsa pasarnya adalah sebuah pabrik. Kita mau nyasar pabrik. Lalu konten apa yang cocok dibaca oleh orang-orang pabrik itu. Orang pabrik yang mana nih? kan gitu kan. Iya betul. Nah, gitu. Itulah yang menjadi persoalan gitu. Apakah orang pabrik itu semuanya main sosmed? Nah, Bisa jadi dia main TikTok. Nonton video-video lucu sama joget-joget. nah kan kita nggak tahu kan, makanya kita branding di media sosialnya dengan cara maksudnya yang tidak langsung jualan gitu kan. Betul. Karena juga semakin kesini tuh follower kan semakin pinter. Yang mana kita berjualan langsung pasti nggak di like, pasti nggak di komen, pasti nggak di save. Alah endorse. Pola marketing sekarang kan S3. Gimana? Oh iya, Iya kan? Menciptakan isu dulu di sosial media, huru-hara, isunya naik, habis itu call to action di postingan selanjutnya. Pasti gitu kan? Pasti gitu. Kemarin di viral apa itu orang naik di bis. Yang sampai apa di atas tuh kan. Iya. Ini sudah pasti adalah marketing. Dan orang yang memviralkan, media yang memviralkan itu jangan-jangan sudah dibayar untuk. Ya memang lah. Karena memang bisnis utamanya di media tersebut. Gitu. Sekarang itu metode marketingnya memang sudah ke ranah itu. Kenapa? Karena kalau marketing yang secara langsung, aku jual ini loh 2 jutaan, itu pasti sulit. Apaan sih gitu kan ya kata. Gitu. Apakah skip? Pasti di skip. Tapi kalau dia menciptakan itu tadi ya, huru-hara dulu, atensi dulu, untuk kemudian nanti jadi call to action. Walaupun nanti ke depannya dia mungkin kecewa call to action itu, tapi pasti ada yang nyantol. Iya. Entah baik secara branding awareness doang atau secara penjualan. Penjualannya. Kan pasti gitu. Makanya berarti kalau di layanan sendiri kan, ini kan mungkin nanti digedein gitu. Berarti kan tetap nanti akan juga memunculkan model bisnis yang selain dari pembuatan software kan, ya pasti seputar IT. Itu kan memungkinkan sekali, Mas. Memungkinkan. Nah, makanya itu. IT kan luas. Tunggu Tunggu aja. Ada ya, tunggu aja lah ya. Share locker. Ini tunggu aja lah ya. Jadi Pak, bagi para business owner ya, ketika hendak bekerja sama dengan agensi, kemudian membangun media sosialnya, terutama Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, itu tidak bisa langsung berjualan. Jadi hal yang harus diutamakan dulu adalah building followers, building subscribers, building community. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, setelah di building itu mau dibikin apa terserah. Tapi kalau followersnya udah banyak, kemudian likes-nya sudah banyak, komen udah banyak, share-nya udah banyak, itu hal yang perlu dipertahankan, yang perlu dilakukan pertama kali. Kalau udah banyak mah enak aja, kita mau jualan apa juga bebas. Tapi kalau followersnya baru 200, mau live setiap hari nggak ada yang nonton, Pak. Mau posting hard selling setiap hari nggak ada yang nge-like, nggak ada call to action, nggak ada. Mau paid promote berapa juta kalau followersnya masih 200, nggak ada trustnya itu ya. Nggak ada trustnya. Jadi harus building dulu. Sampai ketemu di konten layanan selanjutnya. Request di bawah ini kalau mau ada ide-ide topik menarik mengenai IT lainnya. Bye bye. Layanan IT, digitalisasi industri.